sikap-sikap hubungan antar agama. Saudara-saudara, terdapat beberapa sikap yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan keberagamaan. Yang pertama, yaitu sikap yang eksklusif. Ialah sikap yang hanya mengakui agamanya sebagai agama yang paling benar dan baik. Yang kedua, sikap inklusif. Ialah sikap yang dapat memahami dan menghargai agama lain, tetapi tetap memandang agamanya sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan. Dan yang ketiga adalah sikap pluralis. Ialah sikap menerima, menghargai, dan memandang agama lain sebagai agama yang baik dan benar, serta memiliki jalan keselamatan. Dari sikap-sikap tersebut akan timbul beberapa konsekuensi. Sikap eksklusif dapat melahirkan fanatisme sempit dan akhirnya menimbulkan perpecahan atau konflik agama. Sikap inklusif dan pluralis diharapkan dapat melahirkan solidaritas dan kerjasama demi terwujudnya masyarakat damai dan sejahtera. Namun dari kedua sikap ini perlu dikritisi pula, karena darinya akan dapat timbul sinkretisme atau pencampur aduan agama. Timbul indifferentisme atau masa bodoh terhadap kebenaran agama, dan sikap relativisme yang menganggap semua agama itu baik. Dialog antar umat beragama. Salah satu fungsi agama bagi manusia adalah memupuk persaudaraan atau kerukunan. Namun di dalam fakta sejarah menunjukkan, misalnya agama Kristen maupun agama Islam, masing-masing sungguh berhasil dalam menjalankan tugas memupuk persaudaraan. Karena baik agama Kristen maupun agama Islam, masing-masing berhasil mempersatukan sekian banyak bangsa yang berbeda ras, berbeda suku, berbeda bangsa dan kebudayaannya dalam satu keluarga besar, di mana mereka menemukan ketentraman dan perdamaian. Namun demikian, secara sejarah menjadi fakta sejarah juga. Timbul perselisihan, permusuhan antar bangsa, antar suku, antar ras, yang disebabkan masalah agama. Sebagai contoh konflik agama yang terjadi di Irlandia Utara, konflik agama yang terjadi di Filipina Selatan, dan juga konflik agama yang terjadi di Indonesia. Saudara-saudara, dialog merupakan salah satu cara atau upaya untuk membangun kerukunan dan menghindari perselisihan. Betapa pentingnya dialog antar umat beragama, seperti apa yang sudah dikatakan oleh pakar. Dia mengatakan, sudah sewajarnya bahwa kedua agama monoteis yang terbesar di Indonesia, seperti agama Islam dan agama Kristen, pada saat ini saling mendekati di hadapan sekian banyak tantangan dari materialisme dan sekularisme terhadap iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Wajarlah jika mereka memperkuat satu sama lain dalam iman yang terancam. Sebaiknya mereka mengakhiri percekcokan terus-menerus yang hanya menguntungkan para musuh agama itu dan menggantinya dengan pendekatan yang suka damai dan suka membangun. Itulah yang dikatakan oleh Parker. Sedangkan De Silva mengungkapkan bahwa dialog itu penting dan asasi bagi kita di Asia agar dapat menanggalkan kesombongan, penyerangan, dan negativisme dari usaha penginjilan kita yang telah mengaburkan Injil dan mengkarikaturkan kekristenan sebagai agama yang agresif dan militan. Pengertian dialog. Apa itu dialog? Saudara,
Dialog berasal dari kata Yunani dialogos yang berarti bicara antara dua pihak. Lawan dari dialog adalah monolog yang artinya bicara sendiri. Pengertian dari dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih di dalam mana diadakan pertukaran nilai yang dimiliki masing-masing pihak. Dialog berarti juga pergaulan antara pribadi-pribadi yang saling memberikan diri dan berusaha mengenal pihak lain bagaimana adanya. Sedangkan pengertian dialog dari dialogi yang berarti musyawarah, pengertian dialog menjadi adalah musyawarah antar umat beragama yang menunjukkan suatu temu wicara antara dua atau lebih pemeluk agama yang berbeda, dalam mana diadakan pertukaran nilai-nilai dan informasi keagamaan dari pihak masing-masing untuk mencapai bentuk kerjasama dalam semangat kerukunan. Dalam dialog didasari prinsip-prinsip psikologis sebagai berikut. 1. Keterbukaan terhadap pihak lain. Kerelaan berbicara dan memberikan tanggapan kepada pihak lain. Saling percaya bahwa kedua belah pihak memberikan informasi yang benar dengan caranya sendiri. Saling menghormati. Kebebasan beragama dalam arti mengakui hak setiap agama. Adapun beberapa pedoman dalam dialog antar umat beragama yaitu 1. Mempunyai dasar bijak yang sama. Maksudnya adanya kepercayaan yang sama akan satu Tuhan, ada misi yang sama, dan tempat tinggal yang sama. Yang kedua, tujuan dialog bukan fusi atau peleburan, bukan pula sinkretisme atau pembentukan agama baru berdasarkan unsur-unsur dari berbagai agama, melainkan demi terbentuknya saling pengertian dan saling menghargai. Yang ketiga, materi atau tema dialog, misalnya masalah misi atau dakwah, masalah toleransi atau intoleransi, masalah pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Dan yang keempat, kode etik dialog, yang berisi kesaksian yang jujur, saling menghargai, saling menghormati kebebasan beragama, dan juga menerima orang lain apa adanya, memiliki pikiran yang positif thinking, dan saling mempercayai. Yang terakhir, saudara-saudara, apa yang menjadi dasar teologis untuk berdialog? Apa yang menjadi dasar teologis untuk berdialog? Di dalam Injil Lukas, dengan cara yang tepat, Yesus membalikkan pertanyaan seorang ahli Taurat. Lukas 10 ayat 29. Siapakah sesamaku manusia? Menjadi, adakah saya menjadi sesama manusia bagi manusia lain? Lukas 10 ayat 36. Dengan berbuat demikian, saudara-saudara, maka Yesus mematahkan segala batas-batas pemisah antara kelompok, suku, dan bangsa. Ini bukan hanya sekedar teori, melainkan suatu perintah juga. Pemikiran semacam ini, saudara, terkandung pula dalam semboyan agape, yang menunjukkan kepada hubungan antara manusia dengan sesamanya, hubungan kasih yang tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan menyangkal dirinya sendiri demi kepentingan orang lain.
berdasarkan hal tersebut, saya berikan contoh hubungan umat Islam dan umat Kristen. Maka saudara-saudara kita yang beragama Islam adalah sesama manusia bagi kita yang beragama Kristen. Dan sebaliknya orang-orang Kristen menjadi sesama manusia bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam. Jadi kata sesama lalu bermakna bahwa dalam hubungan antara umat beragama tidak ada pihak yang lebih dan juga tidak ada pihak yang kurang. Bagi orang-orang beriman, maka manusia satu dengan manusia yang lain adalah saudara. Tidak ada perbedaan orang satu dengan yang lain. Tidak ada perbedaan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Saudara bisa membaca Roma 10 ayat 12, 13, Kolose 3 ayat 11, Galatia bab 3 ayat 8 dan 9. Dan itulah yang menumbuhkan sikap dan tindakan saling menghormati, sehingga terbukalah jalan dialog menuju hidup rukun dan damai. Demikian saudara-saudara, pengertian tentang sikap-sikap hubungan antar umat beragama, dialog antar umat beragama, pengertian dialog, dan dasar teologis untuk berdialog. Semoga materi yang singkat ini bermanfaat bagi kita untuk membangun persaudaraan yang berdasarkan cinta kasih, membangun kerukunan antar umat beragama yang berdasarkan cinta kasih pula.